Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amrin Rafi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis praktikum serta Bang Nurdin selaku asisten dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis praktikum. Pada kesempatan kali ini, kami berkumpul pada Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil dari tugas pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Dan di sini saya mempunyai sebuah pepatah, teman-teman. Ada sebuah pepatah atau paribahasa, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum masuk ke pembahasan materi yang pertama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Bagus Billy Firmansyah. Lalu yang kedua yaitu ada Miftah Ilhawati Nurjannah. Yang ketiga ada Muhammad Farel Maulana. Yang keempat ada Naswa Rizkia Putri. Dan yang terakhir ada Samuel Merdongan Partogi. Setelah kita memperkenalkan diri, masuklah kita ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas materi pada penugasan pertama yaitu pertemuan 1 mengenai profil perusahaan. Pada tugas pertemuan 1 ini, kelompok kami ditugaskan untuk mencari acuan perusahaan yang ingin dijadikan acuan untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Untuk kelompok kami sendiri di sini memilih 3 perusahaan minuman. Yang pertama ada Chat Time, yang kedua ada Street Boba, yang ketiga adalah Minum. Next. Baik, yang pertama yang akan dibahas adalah Chat Time. Chat Time sendiri merupakan sebuah perusahaan produsen minuman asal Taiwan pada tahun 2005 dengan lebih dari 1.000 outlet di seluruh bagian dunia. Chat Time ini dioperasikan oleh grup kawan lama dengan nama PT Food Beverage Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh Chat Time ini merupakan produk jenis minuman yang sangat bervariasi, yaitu di sini ada Mellow Milk Tea, Fresh Coffee, Chat Time Special Mix, Oriental Pop Tea, QQ Jelly, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya di sini ada visi dan misi perusahaan dan juga strategi pemasaran dari pengusaha Chat Time. Yang pertama di sini ada visinya yaitu menjadi franchise yang paling diminati dengan servis yang cepat dan handmade dessert. Misinya membangun kerajaan minuman dan membawa kebahagiaan untuk semua orang. Untuk strategi pemasarannya sendiri di sini yang pertama pembuatan member Chat Time yaitu untuk memberikan keuntungan kepada pelanggan dengan memberikan poin dan juga potongan harga pada pembeli. Yang kedua itu ada media sosial Chat Time. Media sosial Chat Time di sini digunakan untuk memberikan penawaran menarik di seluruh platform dan membangun brand image. Next. Selanjutnya perusahaan yang kedua yaitu adalah Street Boba. Street Boba sendiri merupakan brand franchise yang diluncurkan oleh PT Nikmat Group. Grup ini merupakan kumpulan dari pengusaha kuliner yang juga membawahi brand-brand seperti yang tertera pada slide ini. Brand ini pertama kali diresmikan pada tahun 2020 oleh pemiliknya sendiri yaitu Jovi Adiguna. Dan pada tahun 2021 Street Boba telah menargetkan akan membuka 200 gerai outletnya. Next. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran dan juga visi dan misi dari perusahaan Street Boba. Visinya adalah memberikan pengalaman yang berbeda kepada para pembeli, serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkesan sehingga pelanggan senantiasa mau datang kembali. Misinya yang pertama, memberikan pengalaman baru dan berbeda, serta berkesan untuk para pelanggan, agar mereka senantiasa mau datang kembali. Yang kedua, menyediakan segala bahan untuk menciptakan minuman yang terbaik dan bermanfaat untuk para pelanggan, namun dengan harga yang terjangkau.
Yang ketiga, membuka cabang-cabang lain di kota-kota besar lainnya. Untuk strategi pemasarannya, Street Boba sendiri memiliki 3 strategi pemasaran. Yang pertama, promosi melalui media sosial, yaitu digunakan untuk mempertahankan eksistensi franchise dan menawarkan variasi produk. Yang kedua adalah kerjasama dengan e-commerce, yang tujuannya untuk menggapai pelanggan dengan range wilayah yang lebih luas. Yang ketiga adalah diskon pembelian, yang digunakan untuk memberikan ketertarikan pelanggan untuk membeli dan tes testing. Next. Baik, untuk perusahaan yang ketiga yaitu Minum. Minum merupakan anak buah perusahaan dari PT Nyonya Besar Lestari yang sudah berdiri sejak tahun 2019 dengan outlet pertama yang terletak di wilayah Ciledug, Tangerang, di kota Tangerang, dengan kru outletnya sebanyak 4 orang. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2021, franchise Minum ini sudah memiliki 31 outlet yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Dan perusahaan ini juga memiliki tujuan, yaitu menjadikan Minum sebagai brand minuman kekinian terbaik di kalangan menengah yang bermutu tinggi dengan memberikan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi perusahaan serta strategi pemasaran dari Minum. Visinya yang pertama ada menjadikan penggerak dan roda ekonomi nasional di bidang bisnis makanan dan minuman. Yang kedua, menjadikan perusahaan terdepan di Indonesia dalam hal franchise dan bisnis kemitraan di bidang minuman dan makanan. Yang ketiga, menjadi perusahaan induk dari berbagai macam merek gerai bisnis minuman dan makanan dalam konsep gerobakan dan juga konsep outlet. Misinya yang pertama, menciptakan produk minuman dan makanan yang berkualitas dan disukai oleh masyarakat. Yang kedua, menciptakan tim manajemen yang profesional, mandiri, dan berkemampuan tinggi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, melayani pelanggan dengan setulus hati. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran dari perusahaan Minum, yaitu yang pertama, minuman less sugar. Minuman less sugar ini salah satu strategi untuk mencakup konsumen yang lebih besar, seperti kalangan tua ataupun lanjut usia. Yang kedua itu menu paket goceng. Strategi ini digunakan untuk menarik pelanggan dari segala kalangan. Yang ketiga, menu spesial di hari perayaan. Strategi ini digunakan sebagai inovasi untuk menarik perhatian pelanggan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Baik, selanjutnya kita masuk pada tugas pertemuan kedua, bab 2, yaitu penemuan ide usaha. Pada penemuan ide usaha ini, kami diminta untuk mencari 3 jenis produk dari perusahaan yang berbeda untuk kami jadikan sebagai acuan dalam pemenuhan tugas selanjutnya. Yang produk yang pertama yang kami miliki adalah Sweet Tea Popping dari Chat Time, yaitu dengan kenapa kami memilih produk ini, karena minuman boba dari Chat Time ini merupakan minuman yang sedang tren dalam jangka waktu saat ini. Dapat dibuktikan dengan banyaknya penjual minuman boba yang beraneka ragam rasa minuman bobanya, mulai dari pinggir jalan hingga ke kualitas atas. Di Indonesia sendiri ada beberapa merek minuman boba yang sudah populer dan juga digandrungi oleh anak muda. Rasa manis dan tekstur boba yang kenyal ini sangat digemari dan mempunyai peluang keuntungan yang cukup besar. Untuk produk pertama, Sweet Tea Popping ini dengan harga Rp22.000 untuk size reguler dan juga Rp25.000 untuk size large. Komposisi produk yaitu seperti boba, air, brown sugar, teh celup, simple syrup, dan es batu. Selanjutnya, untuk target marketnya adalah yaitu untuk kalangan remaja. Kenapa kalangan remaja? Karena biasanya minuman dengan jenis seperti ini itu sangat laris bagi masyarakat kalangan remaja. Namun tidak menutup kemungkinan untuk seluruh kalangan masyarakat mulai dari usia muda hingga dewasa untuk mencoba minuman ini. Cara pembuatannya itu terbagi dengan 2 jenis, yaitu cara memasak popping dan yaitu bobanya dan juga cara membuat sweet tea poppingnya. Selanjutnya nama produk kedua yaitu Brosis Milk dari perusahaan Street Boba. Kenapa kami memilih Brosis Milk ini? Karena ini merupakan jenis minuman boba juga yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat, yaitu dengan ciri khas boba yang tekstur dan kenyal.
Perusahaan kami menyajikan berbagai macam resep otentik yang diolah dari bahan dengan kualitas premium, namun tetap dengan harga yang bersahabat dan terjangkau oleh banyak kalangan. Untuk produk Oasis Milk ini ada 3 jenis ukuran, yaitu small size 15.000, reguler 24.000, dan large 48.000. Komposisi produknya tidak jauh dengan produk yang pertama, yaitu seperti boba, air, brown sugar, fresh milk, macchiato cream, dan juga es batu. Untuk target marketingnya adalah generasi muda yang identik dengan optimisme dan rasa percaya diri yang kuat. Untuk mendukung produktivitasnya dalam bekerja, maka target pasar kami pasti membutuhkan asupan harian yang tidak hanya enak, namun juga mampu membangkitkan senyum dan juga semangat dalam beraktivitas. Cara pembuatannya adalah dengan menyiapkan boba dan juga memasak boba serta membuat larutan susunya. Selanjutnya untuk produk yang ketiga adalah creamy choco cheese, yaitu dengan topping Oreo yang dicampur ke dalam susu, sehingga produk ketiga ini sedikit berbeda dengan produk pertama dan kedua yang menggunakan boba, yaitu dicampur dengan Oreo, coklat, susu instan, sereal, dan lain-lain. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Oreo ini sangat digemari oleh berbagai kalangan sehingga kami dapat melihat potensi laku terjualnya setiap makanan atau minuman yang mempunyai varian rasa Oreo. Dengan perpaduan Oreo cream cheese pada minuman ini juga pasti akan sangat enak apabila untuk melepas dahaga saat siang hari sedang panas terik atau bisa juga dikonsumsi pada malam hari. Untuk harganya yaitu hanya memiliki satu ukuran, yaitu dengan harga Rp19.425. Komposisi yang digunakan untuk membuat minuman ini adalah Oreo, susu, bubuk perasa, air, es batu, gula, dan juga cream cheese. Selanjutnya untuk target marketnya adalah untuk kalangan remaja hingga orang dewasa. Dilihat dari remaja dan orang dewasa ini sangat sering untuk membeli minuman dengan jenis susu dan juga yang menggunakan campuran Oreo pada minumannya. Selanjutnya untuk cara pembuatannya adalah dengan melakukan kegiatan yang sama dengan produk pertama dan kedua, hanya saja dalam cara pembuatan produk ketiga ini ada campuran Oreo sebagai bahan untuk pembuatan minumannya. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga, hasil riset pasar akan disampaikan oleh Najwa. Baik, terima kasih Samuel. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu hasil riset pasar. Nah, setelah kami menemukan ide usaha, yaitu jenis minuman dengan perusahaan yang berbeda-beda pula, selanjutnya kami akan melakukan riset pasar dengan metode kuesioner. Next. Nah, di sini pengertian riset pasar itu adalah proses menganalisis kelayakan pemasaran suatu produk atau layanan baru. Kegiatan riset ini dilakukan dengan cara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, hingga menjadi laporan hasil analisis pemasaran. Nah, yang kedua terdapat tujuan riset pasar. Nah, tujuannya ini untuk memahami kondisi pemasaran pada produk atau layanan terkait serta melihat peluang di lapangan. Dengan begitu, pihak manajemen bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mengidentifikasikan dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan tersebut. Next. Nah, di sini terdapat hasil riset pasar produk yang diminati. Nah, dari grafik tersebut dapat kami simpulkan bahwa produk yang unggul dan paling diminati oleh masyarakat umum adalah dengan nama produk Shibuya Fresh Milk dari brand Street Boba dengan presentase sebesar 41%, kemudian disusul dengan produk bernama Pearl Milk Tea dengan presentasi sebesar 37%, dan yang terakhir terdapat yang paling kecil bagi produk yaitu Black Cookie Oreo with cream cheese sebesar 22%. Next. Yang kedua, terdapat hasil riset pasar dengan alasan memilih produk. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih alasan dengan membeli suatu produk adalah kualitas yang diberikan oleh suatu produk tersebut. Kualitas ini unggul dalam sebagai alasan pemilihan yaitu dengan sebesar 82%. Selanjutnya pada peringkat kedua terdapat harga dan brand image yang memiliki presentasi yang sama yaitu sebesar 9%.
Yang ketiga, terdapat hasil riset pasar dengan range harga. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa kisaran harga yang unggul dan disukai oleh masyarakat umum adalah di sekitaran harga Rp15.000 sampai dengan Rp25.000. Harga tersebut unggul sebesar 65% dibandingkan dengan kisaran harga lainnya. Selanjutnya yang kedua, terdapat kisaran harga kurang dari Rp15.000 sebesar 26%, dan kemudian kisaran harga Rp25.000 sampai dengan Rp35.000, dan kemudian lebih dari Rp35 sebesar 8% dan kemudian 1%. Yang keempat, terdapat hasil riset pasar dengan jenis kemasan. Nah, di sini grafik ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum lebih memilih untuk kemasan yang kedua, yaitu jenis plastik berbahan doff dengan sebesar 81%. Kemudian selanjutnya jenis kemasan yang ketiga, yaitu dengan plastik transparan sebesar dengan 17%, dan yang terakhir jenis kemasan plastik yang pertama sebesar 2%. Nah, kesimpulan dari hasil riset pasar ini adalah yang pertama, produk yang mendapatkan pilihan terbanyak dari partisipan adalah Shibuya Fresh Milk dari brand Street Boba. Nah, alasan memilih produk ini ya karena menurut partisipan adalah terdapat kualitas yang bagus dan juga yang terbaik. Yang kedua, terdapat rentang harga penjualan yang diinginkan oleh partisipan adalah senilai Rp15.000 sampai Rp25.000. Yang ketiga, jenis kemasan yang diinginkan oleh partisipan adalah berupa tumbler yang berbahan doff yang dapat digunakan kembali. Next. Selanjutnya, bab 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih rekan Nazwa. Di pertemuan keempat praktikum kali ini, yaitu bab 4, yaitu kita akan membahas bisnis model kanvas. Next. Jadi di sini pengertian bisnis model kanvas itu adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Jadi sederhananya pengertian bisnis model kanvas ini adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. Next. Dan bisnis model kanvas sendiri ini terdiri dari 9 elemen. Elemen yang pertama yaitu value proposition. Di elemen ini kita memberikan informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan dan bagaimana kita menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Yang elemen kedua yaitu customer segment. Di dalam elemen ini kita memaparkan informasi terkait dengan segmen pasar mana yang akan dan mampu dilayani oleh suatu bisnis. Jadi segmentasi ini bisa dibagi dari kondisi geografi, demografi, psikologis, dan behavioral. Yang ketiga yaitu customer relationship. Di dalam elemen customer relationship ini menyajikan gambaran mengenai bagaimana suatu bisnis menjalin hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal dengan bisnis kita. Misalnya dengan memberikan promo, diskon, atau giveaway. Yang keempat yaitu elemen channel, yaitu kita menunjukkan bagaimana dan di mana bisnis mengkomunikasikan value kepada pelanggan. Yang kelima yaitu elemen key partners, yaitu memberikan penjelasan tentang third parties atau pihak-pihak yang memiliki peran sebagai partner untuk mewujudkan kegiatan bisnis dan menyampaikan value untuk pelanggan. Contoh umum key partner sendiri yaitu supplier. Untuk elemen yang keenam yaitu key activities. Dalam key activities ini memaparkan mengenai apa yang dilakukan perusahaan sehari-hari untuk menjalankan bisnis, termasuk bagaimana perusahaan memproduksi, memasarkan, hingga memberikan solusi kepada konsumen. Yang ketujuh yaitu key resource. Di dalam key resource ini menjelaskan mengenai sumber daya hingga pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, seperti peralatan-peralatan untuk menunjang kegiatan bisnis. Yang kedelapan yaitu cost struktur. Di dalam cost struktur ini memberikan informasi terkait pengeluaran yang akan muncul saat menjalankan bisnis.
Biaya bisa terbagi menjadi fixed cost seperti biaya gaji dan variable cost seperti biaya bahan baku. Yang kesembilan yaitu revenue streams. Di dalam revenue streams ini menyajikan berbagai list sumber pendapatan yang akan didapatkan dari menjalankan kegiatan bisnis. Next. Nah, di sini kita pada kelompok kami telah membuat bisnis model canvas yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ada key partners, itu contohnya seperti kita memasukkan list pemasok susu segar, penyedia kemasan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua key activities, di sini kita memasukkan list kayak membeli bahan-bahan baku untuk membuat produk, membuka toko untuk berjualan, mengolah sendiri bahan baku, memastikan semua kegiatan mulai dari membuat hingga penjualan berjalan dengan baik. Lalu untuk key resource, di sini kita menglist yaitu bahan-bahan untuk membuat produk seperti boba, air, brown sugar, fresh milk, macchiato cream, dan es batu. Yang kedua yaitu gelas plastik, sedotan atau sendok, blender, mempunyai buku menu di toko offline, mempunyai katalog produk di website yang dikelola oleh seorang admin, lalu perlengkapan elektronik untuk membantu berjalannya penjualan. Lalu ada cost structure, di sini kita memasukkan biaya operasional, biaya operasi, biaya pembelian bahan baku, serta biaya pengiriman. Lalu lanjut pada elemen value proposition, di sini kita memasukkan memakai bahan baku terbaik, lalu tidak memakai pemanis buatan, lalu mengandung antioksidan dari susu, dan tidak menyebabkan penyakit tenggorokan. Untuk elemen customer relationship, di sini kita masukkan list customer service melalui sosial media perusahaan dan retailer, lalu membuat iklan dengan konsep yang menarik, lalu melakukan pengenalan produk melalui brand ambassador produk, lalu melakukan pengenalan produk dengan bahasa yang santai namun tetap sopan, lalu membuat kesepakatan apabila sudah membeli produk sebanyak 5 item, maka berhak mendapatkan hadiah menarik. Untuk elemen selanjutnya yaitu channel, di sini kita memasukkan iklan di website dan sosial media resmi perusahaan, lalu iklan di sosial media resmi retailer, yang ketiga iklan di sosial media brand ambassador produk, dan keempat iklan pada papan reklame di jalanan, dan yang kelima menghubungkan toko dengan pihak ketiga yaitu GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Untuk elemen customer segment di sini kita memasukkan list yaitu semua kalangan usia yang tidak memiliki alergi produk pada susu, lalu prioritas pada remaja dan keluarga muda. Dan untuk elemen yang terakhir yaitu revenue streams, di sini kita memasukkan list keuntungan dari penjualan produk serta berpeluang untuk mendapatkan orang yang akan berlangganan. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu bab 5, kita akan membahas company profile yang terdiri dari profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, lalu penghargaan perusahaan serta sertifikasi produk. Next. Pada profil perusahaan, kita menamai perusahaan kita yaitu PT Lizo Indonesia. PT Lizo Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri minuman atau beverage yang berdiri pada tahun 2020 dengan lokasi usaha yang tersebar sebanyak 20 tempat di kawasan Jabodetabek. PT Lizo Indonesia memproduksi produk minuman boba, drink berbahan dasar susu sapi murni dan dipadukan dengan boba, yaitu bola-bola kecil yang berbahan dasar tapioka. Produk minuman yang dihasilkan ini memiliki beraneka macam varian rasa dan berbagai kombinasi dari berbagai macam kopi. Untuk visi dan misi perusahaan kita sendiri yaitu yang pertama adalah visi. Visinya yaitu memberikan pengalaman, kebahagiaan kepada para pembeli, serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkesan sehingga pelanggan senantiasa mau datang kembali.
Untuk misi dari perusahaan kita sendiri, yang pertama yaitu memberikan pengalaman baru dan berbeda serta berkesan untuk para pelanggan agar mereka senantiasa mau datang kembali. Yang kedua, menyediakan segala bahan untuk menciptakan minuman yang terbaik dan bermanfaat untuk para pelanggan, namun dengan harga yang terjangkau. Untuk struktur organisasi sendiri, di sini kita terdiri dari CEO atau direktur utama, yang kedua wakil direktur, lalu manajer finance, manajer production, dan manajer marketing. Lalu di bawahnya terdapat staff-staff. Next. Untuk penjelasan dari struktur organisasi, yang pertama yaitu CEO. CEO dari ini owner atau pemilik atau pendiri dari suatu perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan. Dan direktur ini juga jabatannya harus bisa mempertanggungjawabkan dari setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi fungsi dari direktur utama ini adalah sebagai penentu arah perusahaan. Gitu. Yang kedua atau COO atau wakil direktur ini adalah asisten atau orang yang membantu tugas dari direktur dan juga bisa menggantikan posisi direktur ketika berhalangan hadir atau membuat suatu keputusan. Yang ketiga yaitu manajer finance. Di sini manajer finance bertugas mengatur atau menyusun perencanaan keuangan untuk operasional perusahaan yang berlaku di satu periode akuntansi. Jadi perencanaan keuangan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas perusahaan dalam satu periode. Itu. Yang keempat yaitu manajer production. Di sini manajer production ini bertugas untuk memantau kelancaran ketersediaan bahan produksi seperti memperhatikan kualitas, kuantitas, dan waktu yang sesuai. Untuk manajer marketing sendiri yaitu melakukan pemasaran dari suatu produk dan memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasi kebijakan dan program pemasaran. Dan staf sendiri di sini bertugas untuk mengerjakan suatu kegiatan kerja, dan biasanya orang yang langsung terjun kerja di lapangan atau outlet dari suatu perusahaan. Next. Nah, di sini PT Lizzo sendiri telah mencapai atau telah mendapat pencapaian perusahaan atau penghargaan perusahaan, dan di sini terdapat dua pencapaian dari perusahaan kita. PT Lizzo Indonesia ini mampu menjadi perusahaan minuman yang sangat hebat, dan di sini terdapat penghargaan Bisnis Indonesia Awards 2021 kategori emiten terbaik sektor makanan dan minuman, dan penghargaan tahunan The Best Contract Center 2020 kategori The Best Customer Experience. Next. Untuk sertifikasi perusahaan dan produk di sini perusahaan kami terus meningkatkan standarisasi layanan yang mengacu pada International Organization for Standardization atau ISO, dan kami membuktikan dengan adanya sertifikasi ISO 9001 2015 ini KMDS layak menerima sertifikasi ISO 901 2015 tersebut karena memenuhi tuntutan 7 prinsip sistem manajemen mutu. Di antaranya customer focus, leadership, process approach, engagement of people, improvement, evidence-based decision making, dan relationship management atau dikenal dengan CLPEIR. Baik, kita masuk ke pertemuan 6 praktikum mengenai bab 6 marketing mix 4. Untuk bab 6 marketing mix akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kita dipersilakan. Baik, kita masuk ke pertemuan 6 mengenai marketing mix. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai marketing mix sendiri. Di sini marketing mix
didefinisikan sebagai sebuah strategi dalam mengkombinasikan berbagai kegiatan pemasaran demi memaksimalkan hasil yang bisa diterima. Bisa next. Yang pertama ini ada tentang produk. Di sini ada masalah yang dihadapi konsumen. Perusahaan kami memberikan mengenai masalah yang dihadapi konsumen, yaitu kekurangan jenis minuman segar, yang kedua memiliki desain dan kemasan yang menarik, dan yang terakhir harga terjangkau. Jadi perusahaan kami selanjutnya memberikan solusi berupa produk minuman yang berbahan dasar susu segar dan juga harga produk yang sangat terjangkau di kalangan muda. Selanjutnya ada bagaimana mengkonsumsi produk tersebut. Nah, produk tersebut dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dengan cara mengkonsumsi sama dengan produk lainnya. Yang terakhir mengenai produk itu ada keunikan produk, yaitu keunikan produk dari PT kami itu memiliki bahan dasar terbaik dan juga menggunakan kemasan plastik reusable dan juga harga yang sangat terjangkau. Yang kedua ada promotion, yaitu PT kami, yaitu PT Lizo Indonesia melakukan promosi besar-besaran melalui postingan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter yang kami miliki. Dan juga PT Lizo Indonesia juga melakukan promosi dengan sebagai sponsor pada sebuah kegiatan-kegiatan besar seperti konser musik atau penggalangan dana. Jadi jenis promosi dengan menjadi sponsor ini dinilai cukup baik untuk diterapkan karena pihak PT Lizo Indonesia datang menemui calon pelanggan secara langsung dan dapat menawarkan produknya secara langsung. Yang ketiga ada place, yaitu PT Lizo Indonesia menggunakan dua jenis metode, yaitu melalui outlet dan juga secara online untuk menjual produknya. Penjualan dilakukan secara langsung dan memiliki gerai-gerai di kawasan yang strategis. Dan juga di sini ada metode online dilakukan dengan cara mendaftarkan berbagai menu minuman di platform pengantar makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Dan 4P ini terakhir ada price. PT Lizo Indonesia sudah memberikan nominal harga yang dinilai sangat terjangkau bagi masyarakat luas dibandingkan kompetitornya. Di PT Lizo Indonesia ini menggunakan dua jenis strategi harga yang digunakan, yaitu multiple unit pricing dan juga at event pricing. Bisa di next. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning. Next. Yang pertama ada segmentation. Di sini ada segmentasi geografis, demografi, psikografi, dan juga tingkah laku. Yang pertama ini ada segmentasi geografi, yaitu produk ini memiliki target, yaitu kepada orang-orang yang tinggal di wilayah Indonesia, khususnya di kota metropolitan seperti Jakarta dan Bekasi. Yang kedua ada segmentasi di demografi, yaitu produk minuman kami memiliki target utama, yaitu untuk kalangan remaja yang memiliki rentang usia 15 sampai 25 tahun, yang dimana pada rentang usia tersebut memiliki kesibukan dan aktivitas yang cukup tinggi. Yang ketiga ada segmentasi psikografi, yaitu produk minuman kami ini ditargetkan untuk kalangan orang yang menyukai kombinasi first milk dengan pearl atau boba yang melepaskan dahaga mereka. Yang keempat ada segmentasi tingkah laku. Produk minuman kami ini memiliki target untuk orang yang suka membeli minuman boba yang unik dan juga menyegarkan. Next. Selanjutnya ada targeting, yaitu target utamanya adalah kalangan remaja dengan rentang usia 15 sampai 25 tahun yang memiliki kesibukan yang tinggi dan membutuhkan minuman yang dapat melepaskan dahaga mereka. Next. Yang ketiga ada positioning, yaitu di sini ada 3 di slide ini. Yang pertama itu positioning menurut atribut produk. Dapat dijelaskan seperti produk minuman yang kami tawarkan memiliki kemasan yang unik, yaitu dengan menggunakan tumbler yang dapat digunakan kembali oleh para pembeli. Yang kedua ada positioning menurut
bermanfaat, yaitu produk minuman yang kami tawarkan dapat memberikan rasa kesegaran dan juga freshness bagi pelanggan karena bahan baku yang kami gunakan yaitu fresh milk memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh konsumen. Yang ketiga ada positioning menurut harga dan kualitas. Dengan harga jual yang kami tawarkan untuk produk minuman kami yaitu sebesar Rp15.000 sampai Rp25.000, konsumen dapat melepaskan dahaga dengan minuman dari perusahaan kami. Next. Di sini ada selanjutnya ada positioning menurut penggunaan atau penerapan. Produk minuman yang kami tawarkan dapat dipesan oleh konsumen melalui e-commerce seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood tanpa harus datang secara langsung ke outlet yang ingin dituju. Selanjutnya ada positioning menurut pemakai, yaitu produk minuman yang kami tawarkan untuk seorang yang menyukai atau memiliki hobi untuk meminum susu. Selanjutnya ada positioning menurut pesaing. Pesaing produk minuman kami tidak ada yang memiliki pelayanan terbaik seperti yang terdapat pada masing-masing outlet kami. Yang terakhir ada positioning menurut kategori produk, yaitu produk yang kami tawarkan memiliki kategori beverage karena minuman yang kami tawarkan termasuk minuman yang menyegarkan. Di next. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami tadi terdapat beberapa kesalahan kata, dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebagai penutupan, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, cakep, dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.